Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada materi peralatan pemindah bahan. Kali ini kita akan membahas tentang perencanaan tali baja pada proses pengangkatan material. Perencanaan tali baja. Tali baja digunakan sebagai alat penarik muatan. Konstruksi tali baja dibentuk dengan cara dipintal. Dalam penggunaan tali baja, untuk peralatan hoisting yang difungsikan sebagai pengikat muatan, harus memenuhi standar pakainya. Berdasarkan standar, tali baja memiliki struktur penyusun. Nah, contoh tali baja dengan kode 6x19x1C, di mana 6 yaitu terdapat 6 tali kecil, kemudian 9 pada tali kecil terdiri dari 19 kawat baja dan 1 inti. Adapun konstruksi tali baja terdapat berbagai klasifikasi. Ada yang terpasang secara berpotongan atau cross dan terpasang secara paralel. Selain itu, ada batas tertentu jumlah kawat yang terputus pada tali baja, di mana hal ini menjadi acuan kapan tali baja tersebut harus diganti. Contoh penampang tali baja, di mana kawat baja tersusun atas 6 strand atau helai, di mana masing-masing terdiri dari 7 kawat dan inti berupa fiber. Pada tali baja, selain tersusun atas core berupa fiber, ada yang memiliki core berupa IWRC, di mana core tersebut berbahan dari baja. Tali baja jenis ini memiliki kelemahan yaitu lebih mudah berkarat. Ini contoh-contoh penampang dari tali baja dan susunan kawatnya. Contoh perencanaan tali baja. Sebelum menentukan spesifikasi tali baja yang akan direncanakan, kita terlebih dahulu menghitung muatan yang akan diangkat oleh tali. Nah, dimisalkan berat muatan yang akan diangkat adalah 150 ton. Karena adanya beberapa faktor dalam proses pengangkatan seperti overload, kemudian keadaan dinamis dalam proses, sehingga diestimasikan adanya penambahan beban 10% dari beban semula. Maka, berat muatan yang akan diangkat oleh tali sebagai berikut. Berat muatan disimbolkan dengan Q. Jadi kita jumlahkan antara berat muatan mula-mula Q0 ditambah 10% dari muatan mula-mula, yaitu 150.000 kg ditambah dari 10% muatan mula-mula jadi sama dengan 165.000 kg. Untuk kapasitas angkat total, pada proses pengangkatan juga menggunakan hook atau pengait. Nah, sehingga ditambahkan dengan berat hook. Diasumsikan berat hook dan spreader adalah 1 ton, sehingga kapasitas angkat totalnya menjadi 166.000 kg. Dalam proses pengangkatan muatan, tali baja dikenai berbagai macam tegangan, yaitu tegangan tarik, tegangan tekuk, puntir, dan tekan. Dari eksperimen di lapangan yang mempengaruhi usia pakai atau lifetime pada tali baja merupakan kelelahan atau fatigue. Kelelahan pada tali baja diakibatkan karena berulang kali tertekuk pada puli.
di mana pada perencanaan tali baja terdapat perbandingan diameter minimum puli dan diameter tali. Sistem pengangkat. Dalam sistem mekanisme pengangkatan terdapat jumlah tekukan atau number of bend. Jumlah tekukan adalah jumlah tekukan tali yang dialami selama proses memindah beban pada sistem puli. Satu tekukan sama dengan perubahan arah tali dari lurus menjadi tertekuk atau sebaliknya. Jika semula posisi tertekuk ke kiri, kemudian tertekuk ke kanan, maka pada posisi tersebut dihitung 2 tekukan. Nah, berikut contoh diagram lengkung tali. Pada gambar 1 bisa kita lihat dari lengkungan pertama, kita beri kodifikasi huruf A, yaitu terhitung 1 tekukan. Kemudian sepanjang garis B terhitung 2. Lalu melengkung ke kanan, yaitu jadi 3 tekukan. Lalu lurus 4 tekukan. Dan kemudian melengkung lagi jadi 5 tekukan. Untuk gambar kedua, mula-mula melengkung ke kiri. Nah, itu terhitung 1. Lalu lurus. Dan itu terlihat melengkung ke kanan, yaitu berarti berubah arah. Jadi terhitung 2 tekukan. Jadi menjadi 3. Kemudian tertekuk ke kanan menjadi 4 tekukan. Sehingga pada posisi akhir total lengkungan sebanyak 7 tekukan. Usia pakai tali dipengaruhi adanya perbandingan diameter puli dan diameter tali, yaitu diameter minimum puli D min per diameter tali atau D, dan D min per delta, yaitu diameter kawat pada tali. Jumlah lengkungan yang dikompensasikan dengan suatu perubahan pada perbandingan diameter puli per diameter tali mempengaruhi usia tali yang seragam, diperlihatkan pada tabel berikut. Nah, penentuan perbandingan D min per D menyesuaikan jumlah lengkungan pada sistem. Contoh, semisal jumlah lengkungan adalah 6, D min per D-nya adalah 28. Pemeriksaan tali. Pada pemeriksaan tali dilakukan beberapa perhitungan sebagai berikut. Penghitungan diameter tali. Diameter tali dapat dihitung dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu D sama dengan 1,5 dikalikan delta dikalikan akar I, di mana delta adalah diameter setiap kawat, kemudian I adalah jumlah kawat setiap tali. Sebagai catatan, bahwasanya tali yang sering dipakai pada mesin pengangkat adalah dengan jumlah kawat 144, 222, kemudian 342, dan masih banyak yang lain. Kemudian, untuk menentukan besaran perbandingan D min per D, merujuk pada tabel sebelumnya. Menghitung tegangan tali, yaitu dengan rumus sigma B, tegangan patah tali, dibagi faktor keamanan, K. Untuk faktor keamanan merujuk pada tabel di slide berikutnya. Nah, pada modulus elastisitas tali yang dikoreksi atau E aksen, yaitu dengan mengalihkan modulus elastisitas tali baja dengan 3/8. Rumus luas penampang tali. Dengan mengubah rumus sebelumnya,
maka diperoleh rumus luas penampang tali, yaitu F. F sama dengan S per sigma B bagi K dikurangi D per D min dikali E aksen dibagi 1,5 akar I. Setelah menentukan K dan memilih jumlah kawat yang tergantung pada konstruksi tali, pada kekuatan tarik kawat sigma B dan D per D min tertentu, maka luas penampang tali dapat ditentukan. Untuk menghitung kekuatan putus tali, atau disimbolkan P dengan rumus S dikali K, di mana S adalah tegangan tali maksimum. Pada perencanaan tali perlu dihitung besaran tegangan maksimum dan tegangan tarik tali yang diizinkan. Nah, bila tegangan maksimum dan tegangan tarik tali lebih kecil dari yang diizinkan, berarti tali yang kita rencanakan aman untuk digunakan. Penghitungan tegangan tali pada sistem puli dengan rumus Q dibagi hasil kali antara N dikali eta dikali eta 1, di mana Q yaitu berat muatan yang diangkat, kemudian N adalah jumlah tali penggantung, kemudian eta yaitu efisiensi puli, ini bisa dilihat pada tabel rujukan. Kemudian eta 1 yaitu efisiensi yang disebabkan kerugian tali karena kekakuan, yaitu besarannya 0,98. Untuk menentukan jumlah tali penggantung bisa dilihat pada gambar contoh, yaitu tali penggantung disimbolkan dengan S. Nah, pada gambar tersebut terdapat 6 tali penggantung, yaitu S1, S2, S3, S4, S5, dan S6. Berikut tabel efisiensi puli, di mana terdapat jumlah alur, yaitu 2, 3, 4, 5, 6, kemudian jumlah puli yang berputar, dan efisiensi gesekan pada permukaan puli. Untuk menentukan diameter minimum drum atau puli yang diizinkan dengan rumus sebagai berikut, yaitu D lebih dari sama dengan E1 kali E2 kali D. Nah, untuk besaran E1 dan E2 merujuk pada tabel. Nah, penentuan harga minimum faktor K dan E1 tergantung pada tipe mekanisme pengangkat. Apakah ia berupa caterpillar atau berupa crane. Selain itu juga sistem penggeraknya. Apakah menggunakan mesin daya ataukah dengan tangan. Untuk klasifikasi kondisi operasi, ada kondisi ringan, kemudian medium, dan sangat berat atau heavy atau very heavy. Selain penentuan harga K dan E1, begitu pula saat menentukan harga faktor E2, di mana tergantung bagaimana konstruksi tali. Nah, itulah beberapa perhitungan dalam merencanakan tali baja, di mana tali baja berfungsi untuk mengangkut sebuah muatan. Sekian, dan semoga materi ini memberikan manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.